Mengapa Bunda Maria tetap perawan padahal bersuamikan Santo Yusuf dan telah melahirkan Yesus? Apa dasar ajaran ini? Ikuti terus video ini. Hai, saya Ingrid Listiati T. Selamat datang di Katolisitas. Sejak awal, gereja percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan, meski ia menikah dan telah melahirkan Yesus. Para bapak gereja abad-abad awal seperti Santo Justinus, Santo Hippolytus, Santo Athanasius, Santo Epiphanius mengajarkan bahwa sebagai ibu Yesus, Bunda Maria dibebaskan dari kerusakan. Ia tidak bernoda dosa dan tetap perawan. Selanjutnya, Santo Ambrosius dan Santo Agustinus mengajarkan bahwa keperawanan Bunda Maria tidak terganggu, baik sebelum, pada saat, maupun setelah kelahiran Yesus. Maka ketika tahun 553, gereja menyatakan Bunda Maria tetap perawan melalui konsili Konstantinopel, ajaran itu bukan baru muncul pada saat itu. Konsili menyatakannya dalam kesatuan dengan ajaran tentang dua macam kelahiran Yesus, yaitu yang pertama, kelahiran Yesus dari Bapa sebelum segala abad, di luar waktu, dan tanpa tubuh. Yang kedua adalah kelahiran Yesus di dalam waktu, ketika Sang Sabda turun dari sorga dan menjadi daging dari Maria, Bunda Allah yang kudus dan tetap perawan, dan dilahirkan olehnya. Konsili Lateran tahun 649 menjelaskannya lebih rinci. Maria yang tetap perawan terberkati dan tiada bernoda, mengandung tanpa benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus, dan melahirkan tanpa melukai keperawanannya, dan keperawanannya tidak terganggu setelah melahirkan. Dasar dogma ini adalah, karena Kristus adalah Allah, maka pembentukannya sebagai janin tidak memerlukan benih laki-laki, namun hanya oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, keperawanan Bunda Maria tetap tidak terganggu. Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa dan memulihkan kerusakan akibat dosa, tidak mungkin pada saat kedatangannya malah merusak keutuhan ibunya sendiri dan menyebabkan sakit melahirkan, seperti yang dialami oleh semua perempuan lainnya yang bersalin sebagai akibat dari dosa asal. Sebab dalam penjelmaannya sebagai manusia, Kristus memang mengalami segala hal yang dialami manusia, kecuali bahwa ia tidak berdosa. Maka pada Yesus tidak berlaku proses kelahiran yang menyebabkan sakit melahirkan itu. Katekismus Romawi di abad ke-16 menyatakan, kelahiran Kristus melampaui aturan alamiah. Tetapi karena pembentukannya sebagai janin itu sendiri melampaui aturan alamiah, demikian juga kelahiran Tuhan kita menunjukkan tiada yang lain selain apa yang ilahi. Kristus dilahirkan oleh ibunya tanpa pengurangan sedikit pun keperawanan ibunya. Seperti ketika kemudian Kristus keluar dari kubur sementara kubur itu tertutup dan terkunci, dan masuk ke ruangan di mana para muridnya berkumpul sementara pintu-pintu terkunci. Seperti halnya berkas-berkas sinar matahari menembus kaca tanpa memecahkan atau merusak sedikit pun kekerasan substansi kacanya, demikianlah seperti itu juga, namun dengan cara yang lebih agung, Yesus Kristus lahir dari rahim ibunya tanpa merusak keperawanan ibunya. Ini adalah karya Roh Kudus yang begitu melimpahi rahmat kepada Sang Bunda Perawan dengan memberikan berkat kesuburan kepadanya sementara tetap utuh menjaga keperawanannya. Kepada Hawa dikatakan, dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anakmu. Dalam Kejadian 3 ayat 16. Maria dibebaskan dari ketentuan ini, sebab dengan tetap menjaga keutuhan keperawanannya, ia melahirkan Yesus Putra Allah tanpa mengalami kesakitan apapun. Selanjutnya, keperawanan Maria setelah kelahiran Yesus diketahui dari tulisan para bapak gereja.
khususnya Santo Athanasius, Santo Epifanius, Santo Hieronymus, Santo Cyrillus, Santo Ambrosius, Santo Agustinus, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Petrus Chrysologus, Santo Leo Agung, Santo Yohanes Damaskinus, yang semuanya mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Bunda Maria, dan Bunda Maria tetap perawan. Hal ini bukanlah untuk merendahkan arti hubungan suami istri dalam perkawinan, melainkan karena Allah menghendaki kekhususan dan kekudusan sebagai syarat untuk memandang dirinya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel dilarang untuk berhubungan suami istri sebagai persiapan mereka untuk melihat Allah yang akan menampakkan diri di Gunung Sinai. Kita membaca di Keluaran 19 ayat 15. Sebagai ibu Yesus, Bunda Maria tidak hanya memandang Allah, namun bahkan menyatu dengannya, karena Maria mengandung, melahirkan, dan membesarkan Sang Putra Allah. Maka tidak mungkin persyaratan kekhususan itu menjadi tidak berlaku lagi. Sebaliknya, Maria menjadi gambaran sempurna akan penyerahan diri seumur hidup secara total, tubuh dan jiwa, bagi Allah dan segala rencananya. Selain itu, keperawanan Bunda Maria setelah melahirkan Yesus merupakan pengenapan dari Yehezkiel 44 ayat 2, yaitu bahwa gerbang yang telah dilalui Tuhan Allah akan tetap tertutup dan tak ada seorang pun yang boleh melewatinya. Gerbang itu dalam perjanjian baru adalah rahim Bunda Maria yang melaluinya Yesus datang ke dunia. Sebagaimana gerbang itu dikhususkan bagi Tuhan, demikian pula Bunda Maria mempersembahkan dirinya khusus bagi Tuhan. Setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria tidak melahirkan anak-anak lain. Maka sebelum wafatnya, Yesus mempercayakan ibunya itu kepada Rasul Yohanes. Kita membaca di Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Hal ini tentu tidak terjadi kalau Yesus masih mempunyai saudara-saudara kandung. Maka saudara-saudara Yesus yang disebut di dalam Injil adalah kerabat Yesus, anak-anak dari seorang Maria yang lain, yaitu Maria yang bersama Maria Magdalena datang ke kubur Yesus seperti disebut dalam Injil Matius 27 ayat 56 dan bab 28 ayat 1. Sebab kata saudara atau adelphos yang digunakan dalam kitab perjanjian baru juga dapat berarti kerabat, seperti ungkapan kata saudara pada perjanjian lama, yaitu dalam bahasa Ibrani yang juga dapat berarti kerabat. Bunda Maria yang tetap perawan, doakanlah kami anak-anak-Mu. Amin.